Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Aris Sport TV. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas preview pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2023, yaitu antara Australia versus Indonesia yang akan dimainkan pada hari Minggu 28 Januari pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Australia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, yaitu sebagai juara di grup B, yaitu dengan 7 poin. Di 3 pertandingan fase grup, Australia meraih 2 kali kemenangan dan 1 kali seri. Di fase grup, Australia bisa menciptakan 4 gol dan kebobolan 1 gol. Dan ranking FIFA saat ini, Australia berada di posisi ke-24. Sedangkan bagi Indonesia lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu dari 4 tim peringkat terbaik Piala Asia 2023. Di 3 pertandingan di fase grup, Indonesia meraih 1 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di fase grup, Indonesia bisa menciptakan 3 gol. Dan ranking FIFA saat ini, Indonesia menempati posisi ke-142. Dan bagi Indonesia, ini merupakan pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Karena di 5 kali keikutsertaannya, yaitu Indonesia selalu gugur di fase grup. Dan ini merupakan pertama kalinya bagi Indonesia ya, setelah 6 kali keikutsertaannya, akhirnya timnas Indonesia bisa menciptakan sejarah, bisa lolos sampai ke babak 16 besar. Indonesia kemungkinan akan memakai formasi 3-5-2 yang mungkin bisa berubah menjadi 5-3-2 saat permainan berjalan ya teman-teman ya. Untuk penjaga gawang yaitu ada Hernando Ari. 3 pemain belakangnya yaitu ada Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. 5 pemain tengahnya yaitu ada Asnawi, ada Klok, ada Justin Hubner, ada Ivan Jenner, dan Sen Patinama. Dan 2 pemain depannya yaitu ada Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Itulah prediksi formasi dan susunan pemain timnas Indonesia saat bertemu dengan timnas Australia. Dan berikut head to head Indonesia versus Australia. Di 13 pertemuannya, Indonesia 2 kali menang, Australia 8 kali menang, dan 3-nya berakhir imbang. Dan di 13 pertemuannya, Indonesia bisa menciptakan 8 gol, sedangkan bagi Australia bisa menciptakan 23 gol. Itulah head to head antara Indonesia versus Australia. Dan berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan timnas Indonesia saat berjumpa dengan Australia. Yaitu yang pertama, timnas Indonesia tidak boleh melakukan sedikit pun kesalahan. Hal yang kedua yaitu timnas Indonesia harus mengurangi dribbling ya. Karena fisik dari pemain Australia ini lebih baik daripada timnas Indonesia, jadi gampang sekali nanti timnas Indonesia akan kehilangan bola apabila sering melakukan dribbling. Hal yang ketiga yaitu jangan sampai Australia terlalu sering melakukan sepak pojok. Karena Australia ini kuat dalam duel-duel udara. Dan hal yang keempat yaitu timnas Indonesia jangan sering melakukan pelanggaran di area pertahanan Indonesia, karena itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh timnas Australia. Karena timnas Australia ini postur tubuhnya tinggi ya, duel-duel udaranya bagus, jadi hal-hal seperti itu perlu diantisipasi. Dan yang paling penting yaitu kita sebagai fans pendukung timnas Indonesia harus selalu berikan support dan dukungan untuk timnas Indonesia. Ya mudah-mudahan timnas Indonesia juga bisa menciptakan sejarah kembali, bisa lolos sampai babak semifinal Piala Asia. Baik teman-teman, cukup sekian preview saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkenan menonton video ini sampai selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.